kasih. Kita selanjutnya berikan paparan dari Hadirin undangan yang berbahagia, perkenankan saya memaparkan pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat dalam rangka public sharing. Lanjut. Mohon slide-nya lanjut. Minta slide-nya dilanjutkan. Saya akan memberikan gambaran pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Kita mempunyai puskesmas yang cukup banyak, yaitu 340 puskesmas. 44 diantaranya adalah puskesmas kecamatan, 100% mempunyai standar ISO. Kemudian dari 296 puskesmas kelurahan, 68% adalah mempunyai standar ISO. Kemudian mempunyai 2 klinik di rusun, yaitu di Rusun Marunda, kemudian satu lagi di Rusun Jakarta Timur. Kemudian jumlah rumah sakit di DKI Jakarta cukup banyak, 147, yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada 92, dengan kapasitas tempat tidur kelas 3 sebanyak 7.989 tempat tidur. Kesehatan di jajaran DKI Jakarta, kita lihat inputnya. Input adalah DPG dari Gubernur, dalam hal ini adalah Kartu Jakarta Sehat. Kemudian kegiatan-kegiatan MPCs dan kegiatan-kegiatan program prioritas lainnya. Meningkatnya umur harapan hidup dan menurunnya angka balita kekurangan gizi, dan impactnya adalah indeks pembangunan manusia yang ada di Jakarta harus meningkat. Posisi sekarang adalah 78 dan itu tertinggi di tingkat nasional. 10 November 2012 sebanyak 3.005 kartu. Mekanisme pendaftaran KJS adalah dengan KTP dan KK warga Jakarta. Setelah aktif mendaftar di puskesmas terdekat sampai dengan seluruh kartu tercetak, maka kartu yang lama akan dapat dipergunakan. Kemudian persyaratan untuk berobat dengan cukup membawa KTP dan KK. Kemudian harus berobat melalui puskesmas kecuali dalam kondisi emergensi. Diperkenankan langsung masuk ke instalasi gawat darurat. Lanjut. Adapun manfaat dari Kartu Jakarta Sehat bisa dipergunakan di instalasi gawat darurat pada seluruh puskesmas, ada 340 dan 92 rumah sakit. Kemudian rawat jalan, rawat inap di puskesmas dan di rumah sakit kelas 3, perawatan di critical unit yang kemarin banyak diributkan, ada ICU, ICCU, PICU, high care unit dan isolasi. Kemudian tindakan operasi dan penunjang serta penggunaan ambulans, baik ambulans puskesmas, dan apabila tidak bisa diselesaikan oleh dokter, maka akan dirujuk ke rumah sakit strata 2 atau rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta yang akan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lanjut. Ini adalah gambaran pemanfaatan kepesertaan pra dan pasca KJS meningkat, 500.000 meningkat. Kemudian kita lihat 2012 3,3 juta kasus yang sudah kita layani. Jadi kalau kita lihat cukup tinggi. Kemudian untuk 2013 sampai posisi Februari yang sudah kita layani adalah 1,9 juta kasus. Bulan November yang masuk puskesmas adalah 331.000 lebih. Kemudian yang masuk rumah sakit adalah 91.000 lebih. Kemudian Januari 2013 yang di puskesmas terjadi kenaikan menjadi 521.000 lebih. Kemudian yang ke rumah sakit menurun, artinya sistem rujukan di puskesmas mulai berfungsi. Dan untuk Februari demikian juga yang ke puskesmas mulai menurun 237.000 lebih. Kemudian yang masuk rumah sakit hanya 1.984. Kita hitung dalam 1 bulan maka dia akan menghabiskan sekitar 12 sampai dengan 14 juta. Kemudian ICU juga cukup tinggi adanya, ICCU, ICU, kemudian bedah jantung juga angkanya cukup tinggi. Jadi kalau dari analisis kami secara keseluruhan yang biayanya cukup tinggi adalah bedah jantung. Dari layanan ambulan dinas kesehatan yang gratis, yang merah adalah evakuasi pasien yang telepon melalui ambulan atau melalui 119, evakuasi dari rumah kemudian kita bawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian yang hijau adalah evakuasi pasien antar rumah sakit. Dan utilisasi
organisasi layanan 119 kita launching 1 Maret. Kemudian sebelumnya kita sudah uji coba dan ternyata pada saat Februari panggilan setiap hari adalah 78 panggilan terhadap SDM dalam rangka membuat satu sistem jejaring rujukan yang bagus. Dan di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter bedah sudah diturunkan di 2 lokasi di rumah sakit. Dengan demikian jejaring 119 akan lebih banyak. Kemudian yang keenam adalah penambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit daerah. Ini kemarin kelas 2 kita rontokin menjadi kelas 3 sejumlah 381 tempat tidur. Di samping juga ada penambahan tempat tidur di Puskesmas Rawat Inap, ada sekitar 111 tempat tidur saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Din. Kalau tadi Dinas Kesehatan sudah menceritakan secara menyeluruh walaupun garis besar tentang pelaksanaan kegiatan sehat, gitu ya, dan upaya yang dilakukan ke depan. Saya kira kita perlu juga mendengar dari warga masyarakat kita yang menikmati pelayanan tadi yang kita dengar bagaimana baru nanti dari teman-teman yang lain. Silakan dari warga yang sebagai pasien atau keluarga pasien mana ya? Oke. Keluarga pasien. Terus masih ada lagi yang pasien. Atau keluarga pasien. Ya, saya bernama Ramon Margun. Saya tinggal di TKR Timur. Saya sebagai orang tua pasien Pauline Margun yang dirawat sekarang di Rumah Sakit TikTok. Kami kesini Pak untuk mendapatkan bantuan Bapak. Anak kami itu dirawat sudah lebih seminggu. Kami mendapatkan pelayanan yang bagus. Cuman kami dari rumah sakit katanya cuma 100 juta Pak. Sedangkan kami udah hampir 200 juta biayanya. Tolong Pak kami di solusi Pak. Bagaimana kami bisa pulang nanti kalau sudah selesai berobat. Terima kasih Pak. Sakitnya kekerahan di otak. Usia 14 tahun. Dan biaya, Bapak tahu bahwa tidak berguna. Tapi selama itu udah dilayani langsung tanpa ada berkenal. Jadi belum berkenal bagaimana? Perkenalkan saya Febi. Iya Febi. Kebetulan saya sama keluarga, tapi saya memang dengan beberapa teman ini peduli terhadap kesehatan di DKI. Sebatas kritikan saja, saya juga sedang mendampingi, mungkin masih segar dalam ingatan kita, kasus yang bernama rehab, yang dimana pasien tersebut mengalami diduga kelalaian medis. Nah, sejak beberapa bulan belakangan ini saya coba pantau, ternyata belum ada perkembangan sangat signifikan, khususnya perhatian dari Dinas Kesehatan DKI. Enggak apa, saya hanya bagian ini saja. Bapak Gubernur saja memesan saya. Nah, jadi di sini Pak Jokowi, saya sekedar ingin menginfokan saja.
beberapa bulan lalu saya dengan adik saya ini 2 orang, saya ke rumah bapak pada saat waktu tragedi banjir besar-besaran Jakarta beberapa bulan lalu, kurang lebih jam 9 malam. Memang kita ketahui bapak pada saat itu sibuk mengurus banjir, tapi saya tahu bapak orangnya militan, tidak pernah salah. Nah, ketika pada saat kita datang untuk meminta, istilah itu kita meminta perhatian khusus terhadap pasien bernama Rehan ini, kita mengalami insiden kecil. Kita sempat diusir dengan beberapa pengawal-pengawalan dari depan pagar. 1. Kedua, pada saat keesokan harinya kita coba ke kantor balai kota, ternyata saya melihat bapak sedang sibuk menerima kedatangan Agung Laksono pada saat itu. Nah, ternyata pas ketika kita tiga ini, kita tidak mendapatkan hal yang baik pada saat kita melaporkan terkait si Rehan ini. Nah, mungkin ketika saya pada saat bercerita dengan keluarga Rehan, bahkan keluarga Rehan ini sudah mengatakan barang kasus ini sudah masuk ke dinas kesehatan, tapi belum ada tindak lanjut lebih lanjut dari dinas kesehatan. Dan informasi yang saya dapat dari keluarga, besok jam 10 pagi keluarga Rehan dipanggil oleh MKDKI dan juga MKDKP provinsi. Nah, di sini saya minta memohon amat sangat dari Bapak Jokowi untuk memberikan perhatian khusus terhadap si Rehan ini. Dia daripada kondisi normal hingga sampai sehat mencacat, kemana kemudian DKI? Nah, itu juga itu. Nah, selanjutnya saya meminta kepada Bapak untuk segera mengevaluasi di tubuh dinas kesehatan DKI, Pak. Jangan sampai rakyat-rakyat yang sejatinya butuh pelayanan kesehatan tidak dapat apa-apa, belum merasakan sampai saat ini. Saya mohon Bapak untuk mengevaluasi penuh saja. Dan satu lagi Pak, tolong besok itu ada sidang, ada pemanggilan dari DKI, dan mungkin bisa memberikan perhatian khusus agar Rehan ini mendapatkan keadilan lebih baik. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Billy. Saya yang mewakili keluarga. Kasihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 permasalahan yang saya akan utarakan kepada Pak Gubernur mengenai yang pertama adalah rumah sakit Darmais. Yang jadi permasalahan di sini, pasien ini rata-rata hampir harus menunggu operasi itu minimal itu 3 minggu. Nah, itu bagaimana ceritanya itu? Yang pertama itu, kok sampai menunggu sampai 3 minggu? Itu pun minimal. Yang kedua, permasalahan di rumah sakit Suroso. Saya melihat ini ada satu kasus, kebetulan sampai hari keempat pelayanannya kurang baik dari segi perawatan medisnya juga. Itu susternya itu tidak bekerja optimal. Bahkan dokternya juga menyentuh pasien juga enggak. Itu. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan di rumah sakit Suryati Suroso dekat Sunter itu. Nah, yang ketiga, ada satu lagi rumah sakit Setia Negara. Satu pasien saya bawa keliling-keliling untuk mendapatkan kamar. Sampai sekarang juga akhirnya penuh. Kita bawa ke Setia Negara, bawa lagi ke dekat Mulyasari, keliling-keliling pun akhirnya penuh. Akhirnya kita bawa ke rumah. Sampai sekarang masih di rumah. Nah, saya minta kejelasan dari Pak Gubernur bagaimana solusi yang baik. Kebetulan kita juga dari anggota SMI mencoba untuk mengangkat persoalan masyarakat dan membantu Pak Gubernur agar KJS ini berfungsi untuk rakyat miskin. Dan saya mempertanyakan apakah KJS ini untuk rakyat miskin. Itu yang kita pentingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisdawati. Sore Pak. Pak. Ya. Pasien. Oke. Pasien ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahman, mewakili masyarakat dari Kepulauan Seribu.
kebetulan masyarakat Pulau Seribu ada dirawat di Cipto kena luka bakar. Sampai saat ini sementara biaya sudah melewati 100 juta. Yang saya tanyakan, apakah penyakit luka bakar seperti itu dibatasi biayanya atau sampai selesai sembuh ditanggung oleh pemerintah? Yang kedua, pasien-pasien di rumah sakit kadang-kadang sering mendapatkan resep obat paten yang tidak ditanggung oleh Pemda katanya. Nah, solusinya seperti apa apabila pasien itu memang benar-benar tidak bisa membeli? Apalagi kalau mendapatkan resepnya tengah malam, Bu. Itu kendalanya. Hanya itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sarah. Kita kasih dua lagi khusus pada pasien atau keluarga pasien. Pasien ada. Siap, Pak. Oke. Ya, cukup kelihatan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah membantu biaya pengobatan bapak saya yang melebihi biaya 213 juta. Nama dari mana Bu? Nama saya Sri Astuti, anak dari pasien Bapak Sunoto yang dirawat di Rumah Sakit Royal Progress. Pertamanya, Rumah Sakit Royal Progress membiayai mengcover biaya cuma 100 juta rupiah. Akhirnya dibantu dengan Dewan Dinas Kesehatan Ibu 180 juta dengan Dokter Yunita dan sisanya dibantu dengan Gubernur Bapak Jokowi. Terima kasih banyak. Jadi sekarang Bapak udah sembuh. Bapak udah meninggal dunia. Yang Rumah Sakit Royal Progress bilangnya pembiayaan di cover sama Dinas cuma 100 juta rupiah dan selebihnya saya harus bayar sendiri. Tapi akhirnya saya dibantu sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Kesehatan Rakyat yang sampai sekarang sudah selesai. Yang dibantu ya. Oleh Dinas Kesehatan juga. Ya. Baik. Makasih turut berduka cita Bu. Memang umur kita Tuhan yang menentukan. Yang lihat upaya dari kita semua. Makasih. Terima kasih banyak. Yang lain dari pasien, keluarga, dan yang pasien sembuh dong ya. Keluarga pasien. Ya, Ibu, silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana dari Tanah Tinggi. Salah satu dari kader DKR. Kebetulan yang sakit ini masuk ke emergency. Setelah itu katanya nggak ada kamar. Jadi saya harus cari kamar sendiri. Dan saya bingung mau cari kemana. Terus akhirnya orang dari DKR juga yang membantu saya untuk supaya pemilihan rumah sakit itu bahwa itu pihak rumah sakit yang harus mencari. Akhirnya dapat di Rumah Sakit Tamrin. Setelah dirawat di Rumah Sakit Tamrin selama 3 minggu, pulang ke rumah rawat jalan, itu pun masih ada obat-obat yang mesti dibeli. Tapi setelah saya minta asisten ke Dinas Kesehatan, akhirnya gratis. Dan yang saya mau tanyakan gini Pak, waktu kejadian di rumah, setelah 3 minggu di rumah, kan mama saya kena serangan jantung. Terus akhirnya saya larikan ke Rumah Sakit Tamrin. Sampai di Rumah Sakit Tamrin itu katanya udah meninggal. Dari rumah itu memang udah kena serangan, jadi kita juga nggak tahu, kita nggak bisa pasti itu udah meninggal apa belum. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Tamrin itu dinyatakan udah meninggal. Dan saya sudah menunjukkan kartu
Jamkesda, tapi pihak rumah sakit suruh saya mesti bayar 1.400.000 harus untuk mengeluarkan mayat mama saya dari rumah sakit tersebut. Terus saya ada argumentasi sama pihak rumah sakit dan mereka nggak mau ngerti gitu. Akhirnya saya panggil lagi orang DKR untuk menghadapi. Setelah orang DKR datang, Mbak Tutut sama Pak Ade, baru saya dibebaskan dan membawa mama saya pulang ke rumah. Saya mau tanyakan, apakah benar Pak kalau misalkan meninggal gitu dibilangnya rawat jalan gitu, jadi harus bayar? Itu yang mau saya pertanyakan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan depan, silakan. Di rumah sakit Pelni, Pak. Jadi ada pasien, ya, itu dia masuk rumah sakit Pelni sudah menunjukkan KTP DKI. Dia masuk di IGD pada tanggal 28 Desember. Nah, setelah itu tindakan medis yang harus dilakukan adalah dioperasi. Ya, tindakan yang dilakukan adalah dioperasi. Tetapi rumah sakit Pelni bilang jaminan KJS-nya baru bisa dilakukan itu tanggal 2 Januari. Jadi tidak bisa untuk dijamin. Akhirnya karena melihat kondisi pasien, keluarga meminjam uang tetangga, kerabat, saudara untuk dilakukan tindakan medis. Dan itu biayanya sekitar 22 juta. Ya. Dan pada malamnya tanggal 29 itu dilakukan operasi dan tanggal 30 pasien disuruh pulang dan itu harus melunasi sisanya seperti itu, ya. Dan saya berkoordinasi dengan Dinkes, ya, dan itu klaimnya itu dapat dilakukan seperti itu dan surat jaminannya sudah diberikan. Tetapi pihak rumah sakit mengatakan ini tidak sepenuhnya uang pasien dikembalikan seperti itu, karena ada biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh Dinkes. Pihak rumah sakit Pelni menjawab seperti itu. Itu ada dispensasi 2 kali 24 jam untuk dirawat kelas 2. Nah, ini sama Pak di rumah sakit Pelni juga. Ya, ketika pasien masuk itu kelas 3 penuh. Akhirnya diajukan untuk ke kelas 2 tapi harus membayar. Pasien harus pribadi katanya. Karena melihat keadaan pasien juga, akhirnya dengan mengutang dibayar deposit sebesar 1.500.000. Akhirnya pasien masuk ke kelas 2 tanggal 18 dan besoknya tanggal 19 saya urus untuk KJS-nya. Tetapi surat jaminan yang dibuat itu jatuh tanggal 19 Pak, bukan pasien masuk. Pasien masuk itu tanggal 18. Jadi ketika dirawat di kelas 2 1 hari itu harus bayar cash katanya. Dan saya klarifikasi ke Dinkes, akhirnya bisa dibuatkan jaminan sampai tanggal 18. Ya, tanggal 18. Tetapi uang yang sudah masuk di rumah sakit itu tidak bisa dikembalikan. Katanya kalau pihak rumah sakit swasta itu tidak menjamin kelas 2 itu free. Hanya rumah sakit RSUD baru bisa free. Itu pertanyaannya. Nah, ketiga Pak, ini tentang fasilitas rumah sakit Pak. Itu masalah fasilitas tenaga medis harus ini terbatas Pak jumlahnya. Kedua, pasien sering menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Ketiga, persediaan obat terbatas, sering tidak tersedia di setiap rumah sakit, sehingga pasien harus membeli sendiri obat di luar rumah sakit seperti yang tadi Bapak katakan kalau tengah malam itu harus membeli obat paten. Ketiga, ambulan terbatas Pak dan sulit diakses. Karena banyak pihak-pihak swasta yang bekerja sama menyediakan ambulan. Seperti itu Pak. Itu aja, terima kasih. Teman-teman Bapak Ibu yang berbahagia, saya Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih Pak telah digulirkannya program AJS, karena terus terang saja
program KJS ini sangat membantu masyarakat. Dan kami mohon juga kepada Bapak bahwa program ini memang akhir-akhir ini sedang dikritisi, sedang ada upaya pembelokan. Saya mohon Bapak untuk tetap bertahan karena memang itu harapan masyarakat satu-satunya, Pak. Kalau dulu kami rakyat berhadapan dengan pemerintah dan rumah sakit. Sekarang rakyat bersama pemerintah menghadapi rumah sakit. Dan ingat, yang harus Bapak ketahui adalah program KJS ini di rumah sakit memang sering disalahgunakan. Itu bukan oleh dokter, Pak, tapi oleh bagian administrasi. Satu contoh, pasien kami sering ditakut-takuti bahwa KJS hanya 300.000. KJS hanya mengcover di UGD saja. Ini sekali lagi, Pak, oleh bagian administrasi, bukan dokter. Selanjutnya, Bapak, kami di RT-RT sering berdiskusi terkait dengan kesehatan masyarakat. Rakyat sudah tahu, Pak, bagaimana nanti ke depannya rakyat akan dihadapkan oleh BPJS, Badan Pelaksana Jaminan Sosial, yang akan menyerahkan jaminan sosial kepada pihak ketiga asuransi. Saya mohon Bapak untuk mempertahankan KJS dalam konteks otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, DKI punya kewenangan untuk tidak melaksanakan undang-undang sesat yang namanya BPJS itu. Ekonomi sedang sulit, Pak. Bagaimana nanti kalau ini diserahkan ke BPJS, rakyat dikutipin iuran, Pak, yang semulanya gratis sekarang ini. Tolong untuk diperhatikan. Berikutnya adalah saya juga memohon kesejahteraan dokter juga untuk diperhatikan, Pak. Jangan sampai dokter ini melakukan pembedahan terus ngelamun mikirin dapurnya. Akhirnya gagal-gagal. Tolonglah, kalau pengemudi Trans Jakarta Bapak bisa sejahterakan, kenapa dokter juga enggak, Pak? Karena dokter ini adalah garda terdepan dari pelaksanaan KJS ini, Pak. Kalau kesejahteraannya tidak diperbaiki, aduh, ini nanti ada sistem ya anak kadarnya sekedar terima pasien saja, ini kan bahaya. Apalagi kalau sampai dokter, Pak, itu saya dengar katanya rencananya nanti ditarget satu dokter 3.000 pasien. Wah, ini yang terjadi, Pak, uber-uberan setoran, Pak. Ya kan? Target akhirnya nggak melayani pasien, Pak. Ya cuma yang penting kumpulin KTP supaya nguber 3.000 orang itu. Nah, yang penting itu kayak pengemudi itu, Pak, jangan nguber setoran supaya keselamatan pasien juga terjamin. Karena ini sekali lagi dokter adalah garda terdepan. Terakhir, Pak, ini titipan Pak Jokowi. Saya ditangisi oleh warga Depok, Pak. Memang nggak nyambung ya, Pak ya. Tapi paling nggak kalau ada dana hibah, Depok itu kamar tidurnya 69, bednya, Pak, warganya itu 1,8 juta, Pak. Barangkali ada, ya ini sekedar informasi aja supaya warga Depok nggak lari ke Jakarta juga, Pak. Tolong bisa membantu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbangan masukan yang sudah kita buat berhari-hari terkait program-program Pak Jokowi, dan saya berharap KJS ini banyak masukan gitu. Terima kasih.
dalam public hearing ini dikandung maksud dari Pemda untuk mendengar bapak-bapak sekalian dalam proses. Jadi kalau kita sepakat dengan acara ini, maka kita tenang supaya banyak yang bisa kita dengarkan bersama. Sudah Pak ya? Oke. Tadi ada bapak dulu dari tadi Pak. Mau teman juga sabar? Ya, silakan ya. Ya. Terima kasih telah membuat kaget peserta public hearing, teman-teman yang di belakang. Tepuk tangan dulu biar stres. Ya, terima kasih buat Pak Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan, serta jajarannya yang telah mengadakan public hearing. Ada beberapa hal yang teman-teman RPJB dalam Gubernur Jakarta Baru ingin sampaikan terkait program Kartu Jakarta Sehat yang sudah berjalan akhir tahun lalu. Pertama, kita sepakat bahwa program KJS ini adalah menjawab keresahan masyarakat, menjawab keresahan teman-teman dari Dewan Kesehatan Rakyat yang selama ini turut mengadvokasi, dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Kita sepakat bahwa KJS ini diberikan anggaran yang cukup besar. Kalau semua pejabat lihat, kalau semua masyarakat lihat, anggaran tahun ini cukup besar untuk program jaminan kesehatan. Tapi persoalannya, seberapapun besar anggarannya, kalau sistemnya nggak benar, ini akan terus banyak masalah. Kalau sistemnya nggak dirapikan, ini akan terus banyak masalah. Teman-teman yang di belakang percaya bahwa program Jakarta Baru akan merapikan sistem ini? Tidak. Oke, kalau misalkan kita semua percaya sistem Jakarta Baru ini akan merapikan program jaminan kesehatan untuk masyarakat, ya nggak perlu lagi ada advokasi, nggak perlu lagi ada pendampingan, karena rakyat udah bisa jalan sendiri. Tadi Pak Paradimudir, Kepala Dinas Kesehatan, dari slide pertama sampai slide terakhir itu semuanya bagus. Kita punya beberapa slide hasil dari pengumpulan data bersama teman-teman relawan yang ada di simpul-simpul. Hasil pengaduan di posko-posko pelayanan Jakarta Baru. Beberapa perbedaan sangat tajam sekali Bu, kalau kita mau sampaikan. Kalau misalkan boleh, saya bisa gambarkan ini di depan sini. Salah satu contoh kita ambil. Ibu bilang bahwa program 119 itu sudah maksimal. Ibu bilang 119, saya sudah telepon 3 kali, tidak ada yang mengangkat. Barusan 3 kali tidak ada yang mengangkat. Sekali lagi sistemnya harus diperbaiki. Jangan cuma 10 atau 20 orang yang menjadi operator 119. Ya berilah 100 orang atau 50 orang. Anggaran kita sudah cukup besar, 1, berapa sekian triliun. Itu satu hal. Sekarang tadi teman DKR sudah bilang bahwa kemarin kita berhadapan dengan pejabat dan dengan rumah sakit. Sekarang pejabat dan masyarakat berhadapan dengan rumah sakit. Pak Jokowi bisa ambil kebijakan jika rumah sakit tidak melayani dari administrasinya, langsung aja cabut izinnya. Akhirnya dapat dimana? Kemarin Pak Jokowi bilang bahwa semua rumah sakit akan kita arahkan untuk melayani program KJS dari berapa 90 lebih rumah sakit, dan arahan kemarin semua direktur rumah sakit tersenyum bahagia. Ternyata seperti itu, karena mereka nggak akan pusing lagi dengan anggaran yang akan diklaim dari pembiayaan ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Pemprov DKI tahun lalu memiliki utang 40 miliar. Ini Dinkes silakan mengklarifikasi di sini di forum ini, 40 miliar itu kenapa tidak bisa terbayarkan gitu loh. Sekarang gimana kita mau masuk rumah sakit kalau misalkan rumah sakit sendiri masih trauma kalau nanti terlambat atau tidak? Walaupun Pak Jokowi sudah bilang 12 hari ke bawah kita akan bayarkan. Sekarang kita mau tanyakan 40 miliar itu kemana aja anggarannya? Kemarin bilangnya cukup, tapi ternyata masih ada utang sampai sekarang yang harus dibayarkan, dibebankan ke masa sekarang ini. Nah itu yang menjadi perhatian kami. Untuk pelayanan rumah sakit, masalah teknis bla 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 segala macam, hampir seluruh masyarakat sudah mengerti. Mereka cukup bawa KTP, cukup bawa kartu keluarga. Dan satu lagi, harus ada surat tegas, surat SK Gubernur yang menyatakan bahwa program Kartu Jakarta Sehat ini gratis. Beberapa laporan masuk posko kami, kita bikin formulir KJS, ada yang bayar. Kita dimintain ada 10.000, ada yang 15.000. Ada penggunaan biaya untuk pembuatan KJS, bla 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 segala macam.
Di awal sudah dijelaskan bahwa kartu Jakarta Sehat ini gratis. Itu harus diperhatikan, di rumah sakit mana yang ada pungutan, di wilayah mana yang ada pungutan, di tempat mana yang ada pungutan, itu langsung ditindak. Ini adalah kebijakan yang harus kita kawal dan harus kita kritisi bareng-bareng. Bicara proses KJS, oke, kita sudah sepakat bahwa ini sudah akan diperbaiki, sistemnya sudah akan diperbaiki. Tapi kalau misalkan dinas kesehatan tidak mengontrol rumah sakitnya, tidak mengontrol administrasinya, dan juga tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang selama ini membantu mengadvokasi, ya sama aja, balik lagi ke masa lalu. Masyarakat bikin lagi surat kelurahan, bikin lagi surat RT. Kupikir sampai sini, nanti teman-teman ada yang nyamain. Kalau boleh izin Pak, ini slide-nya kita akan sampaikan. Nanti akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya dukung Pak Jokowi dengan program KJS, Pak. Buat saya, bagaimana caranya rakyat Jakarta menang? Apapun jaminannya, yang penting buat warga Jakarta menang. Dari pendidikan, kesehatan, warga Jakarta miskin dapat semua. Tapi ada satu pertanyaannya Pak, jangan sampai nanti Bapak disikat dengan kelemahan Bapak ketika Bapak mengeluarkan satu pergub. Yang mana pergub tersebut, Bapak bilang di sini ada informasi publiknya. Di sini bunyinya, bagi pemilik KTP KKDKI berhak mendapat pelayanan kesehatan kelas 3. Saya nggak mau nanti Bapak ada orang kepentingan akan menjatuhkan Bapak arah ke situ. Karena kalau dilihat dari perda ya Pak, Bapak berbenturan dengan perda. Yang mana bunyinya di sini ada 3 kriteria Pak. Pertama, di sini ada yang miskin, rentan, dan mampu. Nah, khawatir saya dari perkara tersebut Bapak berbenturan. Maksud saya, pertanyaan saya Pak, kira-kira ada revisi nggak dari pergub tersebut atau perda tersebut untuk mengarah ke tidak berbenturan tersebut? Karena ini riskan banget ketika Pak Jokowi pro rakyat, ini nanti ada kepentingan seseorang yang untuk menghadap Bapak dengan kepentingan rakyat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan secara tertulis evaluasinya sahabat Jakarta, konkret dengan kelemahan, analisa dan solusinya, termasuk ada solusi supaya dokter turun kampung atau mobile keliling supaya yang jompo-jompo itu juga terlayani dengan baik. Dan yang paling sedih ya Pak, kita telepon ambulan itu diminta 200.000. Saya catat, saya rekam rumah sakitnya, saya catat dokternya, tapi nanti akan kami sampaikan tertulis kepada Bapak. Kemudian hati-hati juga Pak, bahwa ternyata setelah kami selidiki KTP palsu itu banyak dibikin di pramuka. Jadi kalau datang ya pakai KTP, mesti nanti kalau sudah ada kartu Jakarta Sehat bisa dievaluasi, tetap ada rujukan surat keterangan RT-nya bahwa memang orang itu tinggal di situ. Karena banyak sekali, dan kami coba ke pramuka itu kita cetak sampai ditanya Mbak mau kelurahan mana. Jadi mohon dievaluasi juga Pak dengan elektronik KTP ini ya, hampir bisa memasukkan KTP. Mungkin itu aja Pak, kami hanya mendengarkan pesan dari rakyat DKI Jakarta, Bapak jangan menyerah terhadap kartu Jakarta Sehat. Kemudian tolong pelayanan rumah sakit kalau sudah dengar KJS, jangan cemberut, jangan cuek, jangan kalau kita sudah ada ancaman sedikit kita lapor Pak Jokowi, kita lapor Pak Ahok, baru kita dilayani. Kasihan Pak, masyarakat itu sudah susah, jangan lagi urusan hanya infus 185.000, mereka DBD tengah malam tapi dipaksa bayar 185.000, harus pulang, gade TV-nya, gade handphonenya, karena 185.000. Jangan lagi petugas rumah sakit bertanya, kan kami nggak bisa klaim ini biaya gede. Jangan tanya ke masyarakat, Bapak Ibu yang petugas itu diskusikan sendiri di lingkungannya, jangan hadapkan kepada masyarakat, kasihan. Itu aja Pak Jokowi, terima kasih. Ataupun paparan dari dua teman kami terdahulu, Yudi dan Obi. Nah, kami sudah melakukan diskusi di beberapa simpul kami di tingkat hukum warga, lalu kami rumuskan di tingkat kelurahan. Nah, kami siapkan juga teman-teman yang nanti menyampaikan. Saya mohon yang tadi sudah siap-siap langsung berdiri aja di sini dekat saya supaya mempersingkat waktu. Atas dasar mandat itu kami setiap kali mendengar keluhan dari masyarakat, kami kemudian membuat forum di mana siapapun bisa menyampaikan keluhan
keluh kesahnya, lalu kami gelar forum itu di berbagai tempat dan kami himpun. Nah, diskusi mulai intensif dan terarah 2013 Januari sampai yang nanti kami sampaikan melalui teman-teman kami. Tapi secara umum warga merasakan bahwa perluasan pelayanan kesehatan via melalui puskesmas dan rumah sakit itu sangat konkret dirasakan oleh warga sejak pencanangan Kartu Jakarta Sehat. Kemudian warga menyambut baik program Kartu Jakarta Sehat karena bisa berobat dengan prosedur yang jelas dan sederhana. Masalah memang ada dan itu tidak sedikit nanti dipaparkan, tapi menurut penuturan warga itu lebih pada komunikasi dan keterbatasan fasilitas. Nah, komunikasi yang simpang siur, kemudian ada inisiatif yang maksudnya mungkin baik, tetapi bertentangan dengan prosedur yang dicanangkan di awal. Nah, sebelum teman-teman nanti memaparkan, satu saya mau sampaikan ini di Kecamatan Kramajati yang kami monitor ya di Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Tengah ya, itu beredar ini form ya, itu diedarkan oleh RT tanpa kok, memang nanti kami serahkan ke Pak Jokowi ya, ininya itu di situ ditulisnya surat pernyataan keterangan tidak mampu. Itu yang pertama keluar, kemudian direvisi menjadi surat pernyataan. Nah, ini beredar dan ini disebut oleh pihak RT bahwa ini adalah pendaftaran untuk mendapatkan KJS. Nah, ini kan bertentangan. Padahal kita tahu bahwa untuk mendapatkan Kartu Jakarta Sehat itu lewat puskesmas. Cukup membawa KTP dan KK. Nah, teman kami ngecek, ini konon, ini inisiatif dari Camat Kramajati. Jadi yang ingin memberi keterangan bahwa penerima KJS itu adalah mereka yang belum ikut program asuransi kesehatan apapun. Nah, ini kami ingin klarifikasi. Jadi supaya pasiennya belum Pak. Ngomong di pasien Pak. Apalagi ada tulisannya langsung ke Pak Gubernur itu akan kita. Nah, gesernya Pak. Pak pasien Pak ini Pak. Pak, alat Pak. Nama selamat Pak pasien Pak. Kalau pasien Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet dari pasien anak saya di Rumah Sakit Tarakan. Kejadian kecelakaan yang saya sesalkan sekali waktu anak saya keadaan kritis, dari pihak rumah sakit sampai 8 rumah sakit nggak ada yang ICU yang kosong. Itu saya cari sendiri sampai keliling ke rumah sakit Pak. Akhirnya nggak ada satupun yang kosong untuk ICU-nya. Keadaan saya, anak saya kesadarnya cuma 30%, tapi nggak ada satupun rumah sakit yang menolong. Akhirnya saya dapat di Siloam yang Semanggi Pak, karena saya terpaksa daripada anak saya nggak tertolong Pak. Alhamdulillah sekarang anak saya udah masuk di Tarakan, udah masuk 2 minggu dari sampai sekarang. Ya, saya terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mengadakan KJS. Alhamdulillah anak saya memang sudah di cover. Mungkin sampai sekarang kalau anak saya masih keadaan di ruang ICU, yang minta Bapak Gubernur untuk mengcover biaya anak saya Pak, minta tolong Pak, karena saya juga nggak punya biaya untuk biayain anak saya.
Pak. Baik Pak Slamet, jadi sudah 2 minggu di rumah sakit Tarakan. Tarakan Pak. Dilayani Pak ya? Dilayani, alhamdulillah dilayani. Tapi sebelumnya saya telepon ke rumah sakit Tarakan, ICU-nya kosong Pak. Tapi setelah malamnya, ponakan saya ada punya kenalan di IGD, itu baru dibilang, kamu sekarang ke rumah sakit Tarakan ada 02. Padahal malam itu Pak, ada 02. Tapi dibilangnya penuh. Pak, penanganan Pak. Pak. Yang pasien dulu ya. Pak. Yang pasien. Pak, yang terima kasih kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masih dari pasien Pak. Pasien dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Kari Pak, perwakilan pasien yang bernama Herianto yang dirawat di Rumah Sakit Cipto. 3 kali operasi Pak. Nah, yang saya mau tahu Pak, dia jaminan memakai KJS, dan itu dari pihak rumah sakit bilang kan katanya kalau misalnya udah slip nyampe 100 gitu dia ada laporan gitu. Tapi mungkin dari pihak kami yang sebagai keluarga pasien gitu mungkin dikasih tahu nggak begitu tanggap Pak, jadi kita harus lari kemana atau kemana. Nah, tetapi dengan adanya begitu pasien masih dirawat di rumah sakit itu terus. Dana sudah mencapai 450-an juta Pak. Nah itu karena dana udah mencapai segitu, jadi pihak keluarga kayak merasa takut gitu Pak. Sakitnya operasi kayak di sini apa? Kayak semacam ada ya tumor gitu Pak, terus tarak gitu Pak di sini di sini. Terus nah, karena dana sudah begitu banyak, jadi pihak keluarga memutuskan untuk dibawa pulang paksa karena beralamat di Jalan Kelapa 3 bulan yang lalu saudara saya tersebut kena stroke. Sesuai prosedur aturan dari KJS, kami mendatangi puskesmas lalu mendapat rujukan ke RSCM. Dari mulai dirawat di RSCM sampai sekarang terapi gratis. Ucapan terima kasih dari kami sekeluarga dengan adanya KJS. Terima kasih. Kepala Dinas Kesehatan Ibu Dina Nawati, saya Ahmad Idowi dari Relawan Kesehatan Indonesia atau Rekan Indonesia. Persoalannya bagi kami, KJS itu adalah program yang sangat bagus, artinya mempermudah rakyat untuk mengakses kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi bagi kami, DKI ini adalah kota urban, itu tidak bisa Pak kalau kita menggratiskan seluruh warga hanya berbasiskan KTP dan KK. Kenapa? Di samping infrastruktur kita ataupun petugas-petugas di kelurahan itu yang nama KTP itu bisa nembak Pak. Itu bisa saja jadi orang Bekasi, orang Depok, orang Tangerang, orang Bogor bisa nembak KTP DKI Pak. Kenapa akhir-akhir ini kita sering melihat bahwa semakin memberudaknya pasien, semakin penuhnya rumah sakit. Itu bagi kami. Jadi bagi kami tidak tepat kalau DKI ini mengelola KJS hanya berbasiskan KTP dan KK. Itu tidak tepat sekali. Terus solusi dari kami adalah satu, bisa membebaskan seluruh warga, tapi ada tahapnya Pak. Satu, yaitu lewat verifikasi. Itu bisa membuktikan bahwa orang itu benar-benar warga DKI. Ya, sebelumnya itu satu. Terus yang kedua, bagi kami adalah kalau misalkan ada yang kedua adalah semakin banyaknya pasien yang ditolak di rumah sakit atau semakin banyaknya persoalan di rumah sakit, itu harus didirikan
namanya pusat informasi pelayanan independen di rumah sakit Islam. Itu juga. Laporan kesehatan diserahkan pada pihak ketiga. Itu bagi kami. Kami menilai itu. Terima kasih. Diawasi rakyat, bentuk pengawasan dari rakyat, Pak. KTP akan dipertahankan, jangan kembali ke zaman dulu, Pak Ade. Indonesia harusnya bisa berobat di Jakarta, kalau beroperasi pada Jakarta, karena KTP bisa hilang. Jangan kembali ke zaman dulu, Pak. Ini sudah sah. Jangan biarkan rakyat mati sebelum mendapatkan jaminan kesehatan, Pak. Pertahankan KTP, cukup pakai KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal. Ini pertanyaan Pak buat Bapak Jokowi. Saya rasa tadi masukan untuk KJS ini sudah ada, terus ucapan terima kasih sudah ada untuk Bapak Jokowi mengenai KJS ini, terus kritikan sudah ada. Sekarang saya masuk untuk bertanya Pak. Ini pertanyaan yang saya berikan kepada Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi sudah memberikan implementasi untuk KJS ini, yang saya tanyakan adalah sanksi apa yang Bapak berani berikan kepada pihak rumah sakit yang tidak mendukung keadaan KJS. Itu yang pertama. Kalau mohon maaf Pak, kalau boleh saya katakan, kenapa tidak cabut saja izin itu rumah sakit kalau dia tidak mau oleh pemerintah? Singkat saja pertanyaan saya itu, sanksinya Pak, sanksi apa yang Bapak berani berikan kepada pihak rumah sakit? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni, saya dari komunitas kaum perempuan. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan Mas Rijal tadi. 3, tindak tegas rumah sakit, terutama rumah sakit swasta yang menolak KJS. Dan jangan kembali lagi kita ke zaman SKTM. Ya, karena ada tulisan yang tidak nyata di setiap rumah sakit bahwa orang miskin dilarang sakit. Itu yang terjadi. Nah, tapi Pak Jokowi sebagai catatan, KJS memang bagus, mempermudah kita dalam pendampingan pasien. Tapi satu, kenapa tidak setiap rumah sakit, terutama rumah sakit daerah, dibuat tanpa kelas? Itu mungkin akan lebih efektif. Itu satu. Dan yang kedua, penambahan ruang ICU. Karena banyak pasien yang tidak mendapatkan ICU sehingga meninggal dunia. Itu Pak. Satu lagi, saya punya pasien dampingan hari ini masuk di rumah sakit Tarakan, sempat dipersulit karena beliau tidak mempunyai KTP DKI Pak. Tapi beliau sudah tinggal di Jakarta 20 tahun yang lalu. Sejak 20 tahun sudah tinggal di Jakarta. Kami sudah membuatkan surat domisili. Nah, saya mohon bantuan kepada Bapak, bagaimana caranya supaya pasien OT tersebut tetap dipermudah untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit. Itu aja, terima kasih. Waktu itu 3 hari baru pasien itu baru melahirkan. Itu baru 3 hari. Nah, sedangkan mereka itu tidak ada duit. Dari pihak rumah sakit Rahmat ditanya, mereka itu tidak mengerti karena memakai kartu KJS. Nah, waktu anaknya udah parah harus masuk di ICU, dia punya deposit cuma 1 juta. Selanjutnya mereka harus mengeluarkan uang sebesar 15 juta dan operasi itu sebesar 200 juta. Dan itu saya baca, langsung saya turun tangan. Waktu itu jam 11 malam saya langsung ke Dramatis. Saya beradu mulut karena Pak Jokowi udah bilang waktu itu memakai KTP kakak udah mewakili KJS. Saya sempat telepon sama Bu Christine juga masukkan. Nah, waktu itu mereka tanya, saya siapa? Saya bilang, saya relawan JB.
baik itu belum ditangani. Mereka disuruh beli obat sebesar 9 juta. Sabar itu sempat dibawa pulang. Saya nantang. Saya bilang kalau emang gak ada pelayanan, baik ini saya bawa ke balai kota dan saya suruh Pak Jokowi yang tangani. Itu ke satu. Kedua, pernah di rumah sakit Cengkareng. Orang ini kena TB paru-paru dan TBC. Saya ambil dari jembatan besi Tambora. Orang ini yang menderita ini sakit udah parah, yang tidak dapat KTP karena KTP mereka bukan KTP sini, KTP Kalimantan. Dia tinggal di sini udah lama. Nah, waktu itu saya konsultasi sama Pak Ahok dan Bu Christine, masukkan ke rumah sakit Cengkareng. Karena di rumah sakit Cengkareng saya masukin dari jam 9, saya dipersulit. Saya nunggu kayak orang gembel di tangga sampai jam 8 malam. Gitu. Ya, saya relawan dari Cengkareng. Oke, tolong Pak Jokowi, tolong diperiksa rumah sakit begitu Pak, karena menderita orang yang susah. Saya nangis kalau mereka susah tidak mendapat pengobatan. Itu aja. Ya. Sampai terjadi hal yang tak diinginkan, gitu Pak ya. Pak, saya sampai saat ini saya belum tidur Pak. Sudah dari pagi kemarin. Jadi Pak, permasalahan ini penting Pak. Teman-teman tolong didengar dulu ya. Belum ya? Ditentuin ya. Ya sabar ya, sabar. Begini Pak, semalam dari sore sampai pagi jam 5 tadi, saya ada pasien dari Manggarai. Itu dirawat di ICU Rumah Sakit Siloam, Sudirman ya Pak, Semanggi. Jadi kasusnya, keluarga pasien sudah mendatangi beberapa rumah sakit umum daerah. Itu ternyata berangkat tidak ada Pak. Sudah 5 rumah sakit. Jadi terpaksa karena melihat kondisi pasien yang sedang dalam kritis, si keluarga terpaksa memasukkan si pasien tersebut ke rumah sakit Siloam Semanggi. Di rumah sakit Siloam Semanggi dimasukkan ke dalam ruang ICU. Pihak rumah sakit meminta uang 165 juta. Kalau tidak ada uang 165 juta tidak akan tindak. Nah, kami menghadapi bagian administrasi. Kata bagian administrasi, Pak, kami tidak ada FUI-nya dengan dinas kesehatan. Ya, saya terima itu. Lalu saya bilang, saya sudah membawa-bawa. Saya bilang secara pelaksana negara, ya kan, kita ini semua orang yang berpancasila, asas negara itu Pancasila. Tolong ibu bapak kita melihat dari sudut pandang pri kemanusiaannya, saya bilang. Mungkin masalah pembiayaan, saya bilang saya berani menjamin. Saya berani menjamin dengan surat pernyataan atau ada surat sertifikat rumah saya, akan saya jaminkan ke rumah sakit itu. Kalau tidak saya membayar, saya siap dipidanakan. Saya bilang. Nah, akhirnya saya berkoordinasi dengan Dr. Ibnu di rumah sakit Bunda Menteng. Akhirnya Dr. Ibnu membantu memasukkan ke dalam ICU rumah sakit Bunda jam 5 pagi tadi. Setelah saya berkoordinasi dengan rumah sakit tidak mau melepaskan, harus ada 12.500.000 rupiah tagihan dia selama 2 hari Pak. Lalu kami tidak bisa keluar juga di situ. Akhirnya saya sampai memaksakan diri, ya saya bilang kalau Anda tidak mengeluarkan, berarti Anda tidak mendukung program pemerintah daerah Provinsi DKI. Sedangkan Anda, rumah sakit Anda ada di Provinsi DKI. Pak. Ya, besok pagi kalau Anda tidak membebaskan ini semua, saya akan panggil seluruh media elektronik dan cetak untuk mengekspos rumah sakit Siloam. Seperti itu Pak. Nah, pada akhirnya sekarang si pasien tersebut sudah masuk di rumah sakit Bunda. Nah, persoalannya Pak, saya mohon kepada Bapak Jokowi agar benar-benar menindak tegas rumah sakit yang tidak mau membantu pasien keluarga miskin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, betul Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jokowi Komandan Jakarta, Musuh di ayat Budin Mawati Kualitas dan suasana hidup bagaimana aja kepada lebih sempurna. Pemerintah juga yang mau terus melakukan perbaikan agar aja kita membaik. Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa Jakarta Sehat
merupakan salah satu program terobosan revolusioner. Bayangkan, dari 600 miliar, anggarannya sekarang menjadi 1,2 triliun. Ini luar biasa. Jadi perkenalan dulu Pak, saya M. Sudiono Aji, Ketua DPW SRMI DKI Jakarta, termasuk Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus sama-sama kita duduk bareng di sini, intinya sama-sama ingin Jakarta baru, Jakarta bersatu, Jakarta untuk semua. Setuju. Jadi program Kartu Jakarta Sehat ini saya senang Pak, senang banget saya. Dengan modal KTP dan KK saja, saya sudah bisa mengakses kesehatan. Hanya saja, hanya beberapa hal yang memang harus kami sampaikan secara organisasional, bahwa proses kerja dari sistem kesehatan itu juga harus terus diupayakan atau ditingkatkan, minimal di PKM Pak. Jadi gini, hulunya itu adalah puskesmas yang kirim, hilirnya adalah rumah sakit. Yang jadi persoalan Pak, PKM itu sumber daya manusianya terbatas. Kemudian rakyat dengan begitu antusias atas program KJS ini semua keluar dari orang-orang sempit. Jadi rakyat yang keluar. Rakyat ini begitu menginginkan bahwa Jakarta ini memang berubah terutama persoalan kesehatan. Nah, proses rujukan agar dapat tercipta dan tertata kelola dengan baik, kalau menurut saya itu harus ada memang dari unsur perwakilan atau lembaga yang memang khusus nongkrong di khususnya tanpa dibayar, kawan siap gitu. Saya yakin kawan-kawan siap semuanya, baik itu dari kawan PGB, kemudian kawan-kawan dari lain-lain yang nggak saya sebut itu pasti siap. Kalau menurut saya itu dari proses ini, kemudian jangan lupa sampai saat ini ada jadi yang ada sekarang ini yang jadi persoalan Pak, yang jadi persoalan. Jadi persoalan rujukan ini juga harus diawasi, termasuk hulunya itu persoalan KTP Pak. Kalau KTP-nya dari dinas terkait dan catatan sipil nggak diawasi, ini juga bisa kacau gitu. Itu. Terus kedua, masalah rumah sakit yang dibawa Departemen Kesehatan ini kayaknya sepertinya agak sedikit aneh gitu Pak. Mentang-mentang dibawa Depkes ini kurang ajar. Seperti kemarin saya temuin di rumah sakit harapan kita. Jadi ada kasus dinas kesehatan sudah ACC, sudah diverifikasi bahwa itu yang layak gitu. Yang jadi persoalan rumah sakit masih tidak menjamin. Ini terjadi pasien semua orangnya. Tuh, iya Pak. Jadi gini Pak, izin bentar Pak, izin saya maaf itu. Jadi maksud saya, untuk program Kartu Jakarta Sehat, baiknya persoalan masalah penjelasannya atau informasinya ke rakyat itu harus segera ditingkatkan Pak. Atau sosialisasi yang itu, sosialisasi terbuka supaya anggarannya berapa, tanamannya itu. Itu belum saya lihat. Jadi terima kasih Pak Gubernur. Oke semuanya, mohon maaf kalau kepanjangan. Bajar Pak terakhir. Terima kasih dari ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratno Pak, biasa dipanggil Oko. Ini kita sepakat yang terakhir ya. Kalau nggak nanti Pak Gubernur waktunya lebih dingin. Iya Pak. Pertama-tama kita panjatkan puji dan junjung kita kepada Tuhan Ta'ala. Semoga Pak Jokowi ini sehat selalu untuk mengawal Jakarta. Tanpa Pak Jokowi KJS nggak ada. Saya dulu selalu kalau ngurusin KTM paling bawa periode karena saya orang partai. Kalau nggak ada orang partai di rumah sakit ditolak Bu, bener nggak? Sampai kejadian pun begitu. Yang pertama yang mau saya sampaikan Pak, itu rumah sakit Polri pakai KJS tetap suruh bayar obat.
Sampai sekarang saya tiap hari advokasi sampai 9 atau 10 rumah sakit Polri, satu lagi Pudiskes juga sama. Terus rumah sakit Pasar Rebo itu selalu menolak pasien KJS, alasannya penuh. Saya tiap hari Pak, sampai istri saya ngomong terus tuh Pak, kan ngurusin orang sakit terus sih Pak. Itu Pasar Rebo sekarang Pak. Alhamdulillah Bu Diasi, tepuk tangan buat Dokter Nana. Itu direksinya, alhamdulillah Pak. Sekarang Bu Diasi, alhamdulillah. Buat Dokter Nana terima kasih untuk masyarakat Kramat Jati Pak. Saya mewakili warga sekecamatan Pak. Karena alhamdulillah katanya Bu Diasi sudah bagus. Mudah-mudahan rumah sakit yang lain ikut Bu Diasi. Itu buat ikon untuk DKI. Bu Diasi alhamdulillah sekarang nggak nolak. Saya bukan dibayar sama Dokter Nanang Pak. Tanya Dokter Nanang kenal saya enggak? Karena saya sering advokasi warga pada ngadu. Kebetulan makanya saya sering suruh ke Bu Diasi. Sama satu lagi Pak, ambulan itu Pak, orang udah meninggal nyampe rumah suruh bayar Pak. Makanya kadang-kadang saya punya ambulan partai itu buat bawa ambulan, bawa dari jenazah dari rumah sakit. Cukup sekian Pak ya, terima kasih. Sehat selalu Pak, buat Pak Jokowi. Jadi memang ada kenaikan 500.000 ya di dalam program KJS. Pasti ada kekurangan fasilitas kesehatan, kemudian tenaga medik, kemudian antrinya jadi lama, kemudian obat terbatas. Itu kita sadari. Tapi tadi upayanya sudah banyak tadi. Ada 7 item upaya. Bahkan ada penambahan tenaga dokter sebanyak 535 di puskesmas. Kemudian fasilitas plastiknya juga kita perbanyak. Kemudian sebentar lagi proses lelang jalan kita akan memberikan critical unit untuk bayi. Jadi picu-picu akan kita perbanyak termasuk ICU. Ya, itu perbaikan ke sana. Karena harganya mahal. Ini harganya mahal. Saya perlu sampaikan, 1 unit picu itu harganya 2M. Kita nggak bisa beli tanpa lelang, kecuali kerjasama dengan yang punya alat. Ya, jadi mohon bersabar dan perbaikan-perbaikan ini yang akan terus kami sampaikan. Kemudian yang kedua, sosialisasi. Ini saya menyambut baik sekali. Ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kami akan turun ke lapangan untuk mensosialisasikan. Kalau perlu nanti dari Bapak Ibu silakan kontak dengan kami kemana saja nanti kita akan sosialisasikan itu. Kemudian yang ketiga, saya sudah berencana untuk membuka posko pengaduan di rumah sakit. Jadi tidak ada lagi nanti kasihan Pak Wagub tidak joki masalah hal yang sepele. Jadi di rumah sakit kita akan buka posko pengaduan. Jadi penyelesaiannya permasalahan di rumah sakit ini sebagian besar adalah permasalahan di rumah sakit. Kita selesaikan di rumah sakit tadi. Ya, jadi nggak usah terlalu kalau naik terlalu lama nanti penyelesaiannya juga akan lama. Kemudian masalah hutang. Berkali-kali saya di media televisi saya sudah katakan hutangnya yang sudah saya bayar. Saya dapat catatan ini, ya valid ini sudah diaudit oleh BPK. Yang sudah kita bayar ke rumah sakit yang ikatan kerja bersama adalah 260,4 M. Kenapa selama ini? Karena klaim rumah sakitnya telat, dokumennya terlambat, kadang-kadang dokumennya masih kurang, obat dan lain sebagainya. Sebuah administrasi yang bagus, saya dilarang bayar kalau dokumennya tidak lengkap. Ya, jadi ini kita bisa bertanggung jawabkan. Jadi harapan kita ke depan, klaim bisa masuk lebih cepat, kemudian kita bisa bayarnya cepat 12 hari kerja. Ya, kemudian komponen-komponen tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya adalah yang di atas 100 juta. Di atas 100 juta diperbolehkan dengan catatan ada kajian dari komite medik. Tadi luka pakar tadi, bahkan kemarin ada beberapa catatan saya, operasi jantung ada yang 350 juta kita bayarin kok, asal umur harapan hidupnya tinggi. Ya, jadi ada kesempatan hidup yang tinggi itu pasti akan kita berikan. Jadi tinggal komunikasi, kemudian nanti bisa sistem online tadi
pertanyaan, memang kita baru 4 shift, Pak. Anggaran kita terbatas, ini kan anggaran di tahun 2012, baru 4 shift. 4 shift itu saja sudah sekian banyak, udah ribuan dari sehari. Dan kalau Sabtu Minggu itu teleponnya 3.000 sampai 4.000 per telepon. Saya sering ngecek sendiri kalau Sabtu Minggu ke 119. Kemudian provider yang bergabung belum semua. Ini di luar kapasitas saya tentunya. Yang baru bergabung adalah Telkomsel dan Traxi atau telepon rumah. Yang di luar itu belum. Jadi nanti kami akan minta kepada Kementerian Kesehatan untuk membuka kerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk membuka provider yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa diakses. Saya bukan minta ngecek, saya sering ngecek memang ada waktu tunggu. Jadi kalau kita cek, kalau hanya 4 detik 5 detik itu biasanya bisa masuk. Tapi kalau Bapak sudah ke 10 ke 11 itu pasti waiting list. Lebih dari 15 kepot, ya pasti tutup. Nah, upaya kita di 2013 adalah menambah shift. Ya, kita akan tambah 4 shift lagi. Mudah-mudahan ini akan mencukupi. Ya, namanya juga baru, pasti ada kelemahan. Dan saya tetap berprinsip bahwa saya akan memperbaiki tersebut. Kemudian masalah rumah sakit. Kemarin kami sepakat dengan rumah sakit yang ikatan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, kita akan sering rapat. Ya, sebulan sekali nanti kita kumpul. Mereka juga nggak mau, Bu, Bapak dia nolak juga nggak mau. Faktanya memang penuh dengan ada kelebihan hadiah 500. Jadi komunikasinya seperti apa? Silakan komunikasi 119. Nanti kita yang mencarikan tempat. Bahkan kemarin salah satu media televisi serangan jantung, kemudian dia sulit untuk telepon 119, kemudian SMS ke kami, akhirnya dapat di sebuah rumah sakit dan selamat jiwanya. Ya, jadi kuncinya tadi balik lagi kepada komunikasi. Kemudian masalah rehat. Rehat ini bukannya dinas kesehatan diam. Ya, dinas kesehatan sudah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menjembatani antara keluarga dengan rumah sakit. Ini kenanya di rumah sakit swasta. Kemudian uangnya sudah dikembalikan dari rumah sakit swasta. Dan rumah sakit tadi berjanji bahwa rumah sakit yang bekerja sama dengan rumah sakit tersebut itu yang akan membantu. Rumah sakit ini izinnya nggak di dinas, Pak. Bahwa izinnya adalah dia PMA, rumah sakit penanaman modal asing. Jadi izinnya adalah di Kementerian Kesehatan. Tapi bukan artinya kami melepas, tidak. Kami bekerja sama dengan pihak keluarganya, kita hadir sendiri ke pihak keluarganya, kemudian ketua rumah sakit tadi. Mudah-mudahan besok ada berita yang bagus bagi kita, pelayanan terhadap pasien tadi harus diutamakan. Saya belum dapat surat sampai dengan saat ini, tapi nanti kami coba cek ke Kementerian Kesehatan. Karena itu Gubernur yang bisa kami sampaikan. Mohon tambahan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lupa saya. Obat itu di dalam ketentuan peraturan itu 95% generik, 5%-nya paten. Jadi kalau ada obat tertentu, bahkan kemarin saya rada sewa juga, kadang-kadang rumah sakit memberikan obat vitamin yang tidak ada indikasinya. Pak, solusinya tadi saya sering duduk dengan rumah sakit. Jadi dengan komunikasi kita, mudah-mudahan akan kita bisa memperbaiki ke sana. Niatnya rumah sakit tidak ingin mempersulit Bapak dan Ibu, dan mereka cukup akomodatif kalau Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin menjelaskan mengenai KJS dimulai dari awal sampai nanti adanya kekurangan yang memang harus kita lakukan. Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, tadi sudah disampaikan di dalam laporannya Ibu Dinas Kesehatan bahwa ada lonjakan yang lompatan yang sangat besar sekali.
kurang lebih 500.000 pasien yang dengan munculnya KJS ini, sehingga yang terjadi apa? Bahwa fasilitas baik ruang tenaga medis, paramedis itu di rumah sakit kurang. Tetapi pertanyaan saya, kalau KJS ini tidak kita keluarkan, tidak segera kita luncurkan ke masyarakat, apakah yang 500.000 itu suruh nahan sakit di rumah? Tapi kalau kita buka seperti sekarang ini, memang ada problem-problem di lapangan. Ruangan penuh, ICU penuh, di instansi gawat darurat juga penuh. Ya memang karena lompatan ini. Tetapi sudah banyak sekali ya sudah kita lakukan keputusan-keputusan di lapangan. Kelas 2 yang potong jadi kelas 3, berarti ada tambahan berapa kamarnya? 381 kamar. Tapi juga belum cukup. Inilah problem-problem yang terus kita hadapi dan terus akan kita lakukan pembenahan-pembenahan. Ini juga perlu kita sampaikan di sini bahwa yang diberikan KJS ini sementara ini baru yang miskin dan rentan miskin. Lewat rujukan di puskesmas itu sudah sosialisasi nanti sudah akan terus kita lakukan. Kemudian juga bahwa kita ini tidak ingin memakai sistem asuransi. Kalau sudah asuransi, nanti masyarakat akan dipungut yang namanya premi, dipungut biaya. Nanti kita akan problem lagi, sehingga ini memang akan kita kelola sendiri oleh ini sebuah sistem baru yang perlu waktu. Tidak mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan langsung baik semuanya. Sehingga kenapa ada acara pada pagi siang hari ini? Karena kita ingin mendapatkan masukan-masukan, dan tadi saya kira bagus sekali input masukan yang diberikan kepada kita. Memang problem yang terjadi masih ada rumah sakit yang masih menolak, tapi di lapangan juga yang menolak itu memang tidak ada kamar, sehingga muncul lagi yang namanya sistem 119 yang ini menjembatani mana rumah sakit yang masih kosong, mana ICU masih kosong, tanya ke 119. Tapi memang masyarakat banyak yang belum tahu mengenai 119. Kita juga tahu, saya juga sering ngecek di rumah sakit bahwa masih ada antrian panjang di rumah sakit. Karena yang tadi lonjakan 500.000 bukan angka kecil, ini angka yang gede sekali. Tadi fasilitas yang rumah sakit yang belum atau tidak mencukupi, ini juga nggak kita menutupi, memang masih belum cukup. Dan ini nggak mungkin kita bangun ruangan dalam waktu sebulan 2 bulan, nggak mungkin, karena harus pakai lelang. Bangun ICU juga pakai lelang, beli alat-alat ICU juga pakai lelang semuanya. Lelangnya saja mungkin makan waktu paling tidak 45 hari, belum nanti ada proses pengerjaannya atau ada sampai memang kita masih proses ini masih proses berjalan. Dan APBD kan juga baru di kemarin pada akhir Februari ini juga yang akan kita kejar terus. Kemudian kita juga tidak menutup mata bahwa dokter dan tenaga perawat itu memang kewalahan sekarang ini, sehingga jangan sampai ada yang kita nggak mau ada menyalahin dokter atau tenaga, karena beliau itu sudah mati-matian bekerja untuk masyarakat. Yang dulu mungkin sehari hanya mengerjakan kakak kelas 10, sekarang melonjak jadi 20. Yang dulu mungkin 100, sekarang jadi 200. Sudah capek kayak itu masih disemprot. Kan sedih mereka. Jadi dan sampai saat ini memang kita belum mempunyai sebuah format untuk menambah tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka. Tapi ini juga masih kita olah terus agar kita bisa memberikan tambahan lebih pada dokter-dokter dan tenaga perawat dan tenaga. Tapi apa mereka masih dilakukan bekerja di
RU dianggap kerugian negara, repot lagi saya yang digantung nanti. Dan langkah-langkah yang sudah kita tempuh, ini juga perlu kami sampaikan. Kita ini dalam proses memperbaiki sistem rujukan. Artinya yang sakit itu harus tahu bahwa dia pertama itu harus ke puskesmas untuk minta rujukan. Jangan sampai kayak bulan Desember sakit paru saja langsung ke rumah sakit. Penuh dong rumah sakit, ya kan? Sakit anget saja langsung ke rumah sakit, sakit flu langsung ke rumah sakit. Nggak bisa diurut dari puskesmas. Rujukan puskesmas, dokter akan tahu oh ini sakitnya memang tidak bisa ditangani di puskesmas, sehingga Bapak Ibu harus ke rumah sakit ini, baru datang ke rumah sakit. Rumah sakit ini penuh atau tidak bisa nangani, nanti kita merujuk lagi ke rumah sakit swasta misalnya. Ada rujukan, ada tindakan rujukan seperti itu, tidak meloncat. Memang tidak bisa, sistem ini akan kita perbaiki terus. Tadi kelihatan setelah ada sistem itu muncul yang di di 119 itu kelihatan yang diterima di rumah sakit sekarang mulai turun karena ada yang sakit tadi, sakit kecil dari panu, anget, panas itu ditangani di kadas, kurang, semuanya ditangani di puskesmas, tidak di rumah sakit. Kemudian setelah memperbaiki sistem rujukan, yang kedua tadi membuka layanan 119 ini juga mulai dipergunakan oleh masyarakat, tapi juga sosialisasinya perlu diperlebar lagi. Memang juga kita akui juga 119 ini juga baru sehari 2 hari masih kurang, tenaganya masih kurang. Itu provider yang gabung juga masih belum semuanya gabung, sehingga perlu diperluas lagi. Dan tadi juga langkah yang telah kita lakukan memperbanyak kawan kelas 3 yang dulu kelas 2 saya lihat waktu ditarakan di lapangan dari direktur rumah sakit menyampaikan Pak itu bisa dipotong kelas 2 bisa dirubah jadi kelas 3, butuh waktu nggak ada seminggu selesai langsung dirubah semua rumah sakit juga langsung dirubah saat itu, sehingga muncul 381 kamar kelas 3. Ini juga memperbanyak lagi, tapi tetap masih kurang karena memang yang nahan sakit di rumah itu memang ratusan ribu. Bapak itu harus tahu. Jadi kalau ada keluhan-keluhan ya kita ingin memperbaiki, tapi juga masyarakat juga harap maklum karena memang ini kita masih dalam proses perbaikan terus. Kemudian nanti juga akan ada mulai kita adakan yang namanya dokter keluarga. Karena memang kita harus preventif sebelumnya, menjaga lingkungan supaya bersih juga nanti akan mengurangi orang untuk datang ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Pola hidup, pola hidup yang sehat, pola makan semuanya akan berpengaruh. Ini yang akan terus dikampanyekan dan saya harapkan nanti semuanya dari DKR, dari relawan dari relawan yang lain ini juga bergerak agar masyarakat juga punya pola-pola seperti tadi, lingkungan yang sehat, pola hidup sehat, pola makan yang sehat, olahraga, ya jangan merokok. Mentang-mentang sakitnya sekarang ditanggung rokok semuanya, ya percuma kita melakukan ini. Kemudian juga sistem penagihan, tadi sudah saya sampaikan ini perlu kita tekankan lagi. Memang ada keluhan dari rumah sakit, tagihan ini terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena administrasinya memang harus komplit, harus detail, dan harus rinci. Kalau tidak, nanti yang dicek oleh BPK yang terkena Ibu D untuk dinas kesehatan. Dan saya tidak mau memang harus tetap seperti itu. Kalau tidak komplit ya jangan dibayar, saya sampaikan. Tapi sekarang ini ada perbaikan lagi. Ada perbaikan lagi sistem penagihan dengan tagihan online, dan kita harapkan kalau dulu bisa 1, 2 sampai 3 bulan, sekarang kita harapkan nanti ini dalam proses maksimal 12 hari itu sudah selesai kaki. Jadi tidak ada alasan lagi rumah sakit
belum dibayar oleh Pemprov. Pasti juga karena dengan sistem online itu langsung tahu. Jadi kalau misalnya nanti dari rumah sakit sudah isi formulir tagihan, kemudian di layarnya merah berarti ada yang benar diberi lagi. Ditagih ke Bank DKI belum ada approval dari dinas juga kembalikan pertama sebentar hanya digilir pulang lagi kembali hidup ya. Ini sistem yang tak baru sistem, tapi tadi memang masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kita perbaiki. Tetapi paling tidak dengan semangat KJS ini, sekarang tadi sudah disampaikan dari lorong-lorong sepi, dari kampung-kampung yang dulunya yang saya lihat di lapangan, banyak yang sakit, banyak terdampar di rumah, sudah berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Sekarang ini ada hope, ada harapan mereka itu untuk disembuhkan di rumah sakit. Ini kita rasakan. Tapi lagi masih ada kekurangan dia. Dan saya melihat sekarang ini ada pembelokan. Ada orang yang ingin membelokkan. KJS sudah berhasil. KJS apa sistemnya nggak benar, harus dihentikan, diganti yang lain. Suara yang saya tangkap seperti itu. Tapi saya masih meyakini. Saya tiap hari itu juga ke rumah sakit. Saya tiap hari ke masyarakat. Saya tahu betul kekumpulan yang ada di masyarakat. Saya tahu apa saya ngerti. Keinginan saya sudah ngerti. Kalau di rakyat di masyarakat nggak ada yang bersuara minta diputus KJS tidak ada. Nah, kalau ada teriak seperti itu, ya memang karena ada kepentingan, saya tahu. Sudah bahu-bahu melakukan perbaikan, melayani masyarakat, menyembuhkan masyarakat. Saya yang bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima tapi mungkin tidak 11 kali lah, mungkin bisa 12 atau 13 kali untuk formularium yang sudah ditentukan di situ. Jadi jangan sampai artinya kalau dibebasin, wah nanti bisa obat mahal dikeluarkan, obat super mahal dikeluarkan, dan tidak seperti itu. Artinya sudah ada patokan panduannya di formularium.
Coba kita lihat ke kampung-kampung, ya kan? Botnya mampu nggak berjalan, isinya sampah dan orang buang air besar di situ. Bagaimana nggak sakit semuanya? Pola makan juga, pola makan seperti apa yang kita kemarin cek, misalnya kita makan entah itu yang tahu, entah itu yang ikan, entah yang namanya ada formalin, ada produk itu tidak sakit semuanya. Tidak hanya ngeluarin, ini nanti akan turun pasien dan lain-lain kalau tadi lingkungannya sehat, pola hidup kita sehat, pola makan kita sehat. Iya, itu kemarin kita mulai dengan BPOM itu akan rutin akan kita lakukan terus. Kita akan buat 5 pasar tradisional, yang pasar sehat yang aman dari bahan-bahan kimia berbahaya. Rangkanya besar Pak. Selanjutnya Pak, dari hasil public hearing tadi yang akan dilakukan oleh Pemprov apa? Semuanya, kita nampung semua permasalahan lapangan, nampung keluhan-keluhan, nampung keinginan masyarakat. Kalau itu bisa segera kita laksanakan segera, kalau tidak yang berbau waktu yang kita apa adanya. Jangan sampai dibelokkan bahwa kajian gagal,